Yosep Hidayat tidak melakukan semua adegan sesuai keterangan Danu pada kasus Subang. Rabu, 22 November 2023, Yosep dan Danu merupakan tersangka kasus Subang. Kasus meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak itu ditemukan di bagasi Alphard di rumah mereka di desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, Rabu, 18 Agustus 2021, pagi. Yosep merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Yosep menyangkal keterangan Danu. Danu merupakan tersangka yang merupakan keponakan Tuti. Meski demikian, Yosep tetap mau menjalani beberapa adegan dalam rekonstruksi yang berlangsung Rabu, 22 November 2023, Direktur Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan, menyebutkan bahwa pihaknya segera melakukan pendalaman dari hasil rekonstruksi. Untuk mendalami hasil rekonstruksi itu, polisi memeriksa para tersangka lagi. Pada saat itu, tersangka Yosep berkesempatan menyangkal reka adegan yang ia lakukan saat rekonstruksi, ujar Surawan kepada wartawan di lokasi kejadian. Rabu, diketahui, pada rekonstruksi yang berlangsung itu, Yosep dan Danu menjalani reka adegan sebanyak 95 kali. Surawan menyebutkan, Yosep melakukan reka adegan mulai meminta bantuan terhadap Danu hingga melakukan pemukulan terhadap Tuti dan Amalia. Mulai dari warung pecel lele, Yosep yang meminta bantuan terhadap Danu untuk menjalankan aksinya hingga tadi adegan di lokasi kejadian. Katanya, lebih lanjut dia mengatakan, Yosep melakukan aksi pembunuhan tersebut diduga dilatar belakangi masalah uang. Jadi Yosep ini meminta uang sekitar 30 juta rupiah ke Amalia. Namun, Tuti sempat menghalangi sehingga diduga ada niat buruk yang dilakukan oleh Yosep. Yosep pun meminta bantuan Danu dan 3 tersangka lainnya untuk menjalani niat buruk itu, kata Surawan. Surawan menyampaikan bahwa Tuti dan Amalia tewas seusai dipukul dengan golok dan stik golf di kepalanya. Berdasarkan keterangan dokter saat itu, kedua korban tewas karena jaringan otaknya ada yang terhenti, ujarnya. Pada rekonstruksi itu, 3 tersangka lain sempat hadir. Mereka adalah Mimin yang merupakan istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep, yakni Arigi dan Abi. Kedua tersangka anak tiri tersebut perannya membantu. Sedangkan Mimin memandikan kedua jenazah korban. Tapi saat dihadirkan ke rekonstruksi, ketiga korban tersebut menolak dan akhirnya kami pulangkan kembali, ucap Surawan. Peran 5 tersangka terungkap dalam rekonstruksi. Surawan menyebutkan, Yosep berperan sebagai eksekutor pembunuhan Tuti dan Amalia. Dalam rekonstruksi itu, Yosep lebih dahulu membunuh Tuti yang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Amalia yang terbangun saat tidur. Kedua korban tersebut dipukul dengan golok dan stik golf di bagian kepala, ucap Surawan. Surawan mengatakan, Danu membantu Yosep dalam proses pembunuhan tersebut. Baca juga, Mimin disoraki emak-emak saat datang ke TKP kasus Subang, hadir tapi tak mau ikut rekonstruksi. Danu melakukan adegan rekonstruksi dengan memegang korban saat berlangsung eksekusi oleh Yosep. Katanya, dalam rekonstruksi tersebut, seharusnya didatangkan 3 tersangka lainnya. Namun, saat tiba di lokasi pembunuhan, ketiga orang yang merupakan Mimin, Arigi, dan Abi menolak menjalani rekonstruksi. Sudah tiba di lokasi, namun menolak menjalani rekonstruksi. Untuk peran Mimin itu memandikan kedua jenazah korban sebelum disimpan di mobil Alphard. Sedangkan Arigi dan Abi juga memiliki peran seperti Danu, yakni membantu Yosep hingga memasukkan korban ke dalam mobil, ucap Surawan. Keterlibatan polisi diduga terlibat dalam kasus Subang. Terdapat 4 anggota polisi yang masih didalami peranannya. 4 orang ini terdiri atas 2 perwira dan 2 bintara, kata di Reskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Peran 1 di antara perwira adalah memerintahkan seorang warga yang sehari-hari menjadi petugas bantuan polisi, Banpol, ke lokasi kejadian sehari setelah pembunuhan kedua korban. Perwira tersebut memerintahkan kepada Banpol membersihkan bak mandi di rumah tersebut. Keempatnya masih diperiksa untuk mendalami peran mereka setelah terjadi pembunuhan Tuti dan Amalia. Apabila terbukti merusak barang bukti di lokasi kejadian, mereka bisa terkena sanksi pidana. Kata Surawan, kasus Subang kian menemukan titik terang setelah Danu mendatangi Polda Jabar dan membuat pengakuan setelah tutup mulut 2 tahun lebih. Berkat pengakuan Danu, polisi sudah menetapkan 5 tersangka. Selain Danu yang merupakan keponakan Tuti, polisi juga menyematkan status tersangka kepada Yosep, Mimin, Arigi, dan Abi. Yosep adalah suami Tuti,
Ayah dari Amalia, Mimin merupakan istri muda Yosep, sedangkan Arigi dan Abi adalah anak Mimin dari suami sebelumnya. Peran 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat diungkapkan oleh Kepolisian Polda Jawa Barat. Pengungkapan peran tersangka itu diketahui setelah dilakukannya rekonstruksi yang dijalani oleh Yosep Hidayat dan M. Ramdhanu pada hari ini, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Yosep yang merupakan satu dari 5 tersangka kasus Subang, kasus meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu menjalani rekonstruksi berdasarkan keterangan Danu. Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan menyebutkan bahwa dalam rekonstruksi tersebut, Yosep berperan sebagai eksekutor pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika. Dalam rekonstruksi itu, Yosep lebih dahulu membunuh Tuti yang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Amalia yang terbangun saat tidur. Kedua korban tersebut dipukul dengan golok dan stik golf di bagian kepala, ucap Surawan kepada wartawan di lokasi kejadian, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Sedangkan untuk peran Danu, ia mengatakan bahwa tersangka Danu membantu Yosep dalam proses pembunuhan tersebut. Danu melakukan adegan rekonstruksi dengan memegang korban saat berlangsung eksekusi oleh Yosep, katanya. Dalam rekonstruksi tersebut, seharusnya didatangkan 3 tersangka lainnya untuk menjalani rekonstruksi. Namun, saat tiba di lokasi pembunuhan, ketiga orang yang merupakan Mimin istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep Arigi dan Abi itu menolak menjalani rekonstruksi. Sudah tiba di lokasi, namun menolak menjalani rekonstruksi. Untuk peran Mimin itu memandikan kedua jenazah korban sebelum disimpan di mobil Alphard. Sedangkan Arigi dan Abi juga memiliki peran seperti Danu, yakni membantu Yosep hingga memasukkan korban ke dalam mobil, ucapnya. Dalam kasus Subang ini korbannya adalah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad keduanya ditemukan di bagasi Alphard di rumahnya, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Dalam kasus ini muncul 5 tersangka, Danu, Yosep, Mimin, Abi, dan Arigi. Yosep merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia. Mimin adalah istri muda Yosep. Adapun Abi dan Arigi adalah anak Mimin dari suami terdahulu. Polisi cuma menahan Danu dan Yosep. Sedangkan 3 tersangka lainnya hanya diharuskan wajib. Proses rekonstruksi kasus Subang di lokasi pembunuhan ibu dan anak di Subang jadi sorotan masyarakat. Sejumlah adegan dilaksanakan berdasarkan keterangan M. Ramdhanu alias Danu, salah satu tersangka kasus Subang. Kini, motif dan cara yang dipakai para pelaku untuk menghabisi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu makin jelas. Masalah utama dalam kasus Subang adalah persoalan uang. Hal tersebut disampaikan Direktur Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Dijelaskan Surawan, ketika itu, Yosep ingin mengambil uang di kamar Amalia Mustika Ratu. Namun Tuti, istri Yosep yang juga ibunda Amel, menghalangi Yosep sehingga terjadi pertengkaran. Yosep melakukan pemukulan dengan golok dan selanjutnya menggunakan stik golf, ujar Surawan setelah rekonstruksi. Awalnya, kata Surawan, Tuti berusaha melakukan perlawanan. Namun setelah dipukul menggunakan golok, ia langsung rubuh. Saat itu posisi Tuti berada di ruang tengah. Sementara Amel yang terbangun di kamarnya, langsung dipegang oleh Arigi dan Danu kemudian dipukul Yosep menggunakan stik golf hingga tewas. Para korban meninggal karena terjadi kerusakan jaringan otak di kepala, ujar Surawan. Surawan mengakui bahwa seluruh jalannya rekonstruksi dilakukan berdasarkan keterangan tersangka M. Danu. Sementara terkait Yosep yang masih menolak mengakui perbuatannya dan enggan dijadikan tersangka, Surawan menyebutkan bahwa hal itu akan didalami melalui BAP ulang. Lilis Sulastri